Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan scenes di mana Zoro baru saja memperlihatkan sebuah teknik serangan baru yang terlihat jauh lebih dahsyat dari biasanya. Ia menggunakan versi pengembangan dari jurus andalannya, yaitu Triple Tatsumaki, sebuah teknik di mana Zoro melepaskan 3 tebasan berbentuk tornado secara bersamaan. Melihat skala serangan yang sangat luas, Hajrudin, Stanson, dan para raksasa lain yang berada di sekitar Zoro langsung diminta menjauh. Zoro khawatir efek serangan tersebut akan sulit dikendalikan dan bisa melukai sekutu jika mereka tetap berada di dekatnya. Setelah area menjadi aman, Zoro pun bersedia melancarkan serangan penuh ke arah monster mimpi buruk dan para raksasa iblis yang mengepung mereka. 3 tornado raksasa pun tercipta sekaligus. Angin berputar itu menyedot semua musuh di sekitarnya hingga akhirnya bergabung menjadi satu pusaran besar yang dilapisi Hausshoku Haki. Dampaknya sangat luar biasa. Monster mimpi buruk langsung lenyap tanpa sisa, sementara para raksasa iblis tumbang dan kehilangan kesadaran. Hajrudin dan yang lain kembali mendekat untuk memastikan keadaan. Mereka benar-benar terkejut melihat seluruh musuh menghilang hanya dalam satu serangan. Stanson bahkan bertanya jurus apa yang baru saja digunakan Zoro, karena mustahil rasanya satu teknik bisa memusnahkan musuh sebanyak itu. Zoro menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan teknik baru sepenuhnya. Ia hanya memodifikasi Tatsumaki miliknya. Biasanya teknik tersebut hanya menciptakan satu tornado, namun kali ini ia memperbanyak jumlahnya menjadi 3 sekaligus dan memperbesar ukurannya hingga 10 kali lipat agar mampu menampung lebih banyak musuh. Dengan kata lain, itu adalah jurus lama yang telah ditingkatkan menjadi versi yang jauh lebih kuat. Hajrudin menyadari bahwa teknik sebesar itu pasti menguras energi dalam jumlah besar, sehingga wajar jika Zoro terlihat sangat kelelahan setelah menggunakannya. Mereka kemudian melihat para raksasa iblis yang tumbang. Meski masih berada di bawah pengaruh teknik domination milik Im Sama, setibanya mereka kini tidak sadar diri sehingga situasi sementara menjadi lebih aman. Namun kondisi berbeda terjadi pada Dory dan Brogy. Dalam mode iblis, keduanya masih mampu berdiri walau tubuh mereka dipenuhi luka serius. Anehnya, mereka tetap bertarung satu sama lain tanpa memedulikan keadaan sekitar, membuat situasi mereka belum terlalu mengkhawatirkan. Zoro mengakui bahwa Triple Tatsumaki rupanya belum cukup kuat untuk menjatuhkan raksasa sekuat mereka. Ia menyimpulkan bahwa Hausshoku Haki miliknya masih perlu ditingkatkan agar mampu menaklukkan lawan di level tersebut. Stanson pun menenangkan Zoro dan mengatakan kemampuan itu pasti akan berkembang seiring waktu. Sebenarnya, Zoro masih memiliki teknik baru lain yang ingin ia uji coba. Bahkan awalnya ia berniat menggunakannya pada Dory dan Brogy, namun karena energinya sudah terkuras habis, percobaan tersebut terpaksa ditunda. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ledakan haki besar terasa dari langit. Pertempuran di atas ternyata semakin memanas. Luffy, Loki, dan Ragnar kini menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Monster mimpi buruk yang muncul kali ini memiliki kekuatan lebih besar karena diciptakan ulang oleh Killingham setelah menerima peningkatan kekuatan dari Im Sama. Bahkan sebagian monster membawa raksasa iblis di punggung mereka untuk menyerang langsung ke arah Luffy dan Ragnar di atas naga Loki. Makhluk terbang lainnya mengincar Loki secara langsung, dibantu makhluk-makhluk baru hasil kekuatan panah milik Gunko. Loki sebenarnya telah mengalahkan beberapa musuh, namun jumlah lawan masih sangat banyak. Ia sengaja menahan diri dan menghindari serangan berskala besar agar tidak merusak daratan dunia matahari. Sementara itu di atas, Luffy dalam wujud raksasa Gear 5th bertarung dengan penuh percaya diri. Semua serangan raksasa iblis mampu ia tangkis, hindari, bahkan ia balas dengan mudah. Luffy tetap tertawa dan bergerak konyol meski berada di tengah pertempuran sengit. Ia bahkan menangkap 2 raksasa sekaligus dengan tangan raksasanya, lalu membenturkan tubuh mereka berulang kali hingga keduanya pusing. Tangannya dilapisi haki kuat sehingga setiap benturan terasa sangat menghancurkan. Tidak berhenti di situ, Luffy juga menggunakan tubuh musuh sebagai senjata, memutar mereka lalu menghantamkannya ke raksasa lain. Di sisi lain, Ragnar dalam mode tupai membantu dengan serangan petir yang memberi efek stun kepada musuh. Luffy kemudian meminta Ragnar menciptakan petir besar di langit. Petir itu ditangkap Luffy dan digunakan sebagai senjata, membuat para raksasa iblis akhirnya tumbang satu persatu. Namun Luffy tetap berhati-hati. Ia menjatuhkan mereka ke tempat aman karena para raksasa itu sebenarnya adalah prajurit Elbaf yang sedang dikendalikan. Setelah itu, Luffy dalam wujud naga melancarkan serangan yang telah diperhitungkan secara presisi. Raungan naganya menghasilkan gelombang kejut berlapis
jenis Houshoku Haki yang hanya menghancurkan musuh di udara tanpa merusak daratan. Semua monster langsung musnah oleh serangan tersebut. Di daratan, Im-sama dan Killingham merasakan dampaknya meski berada sangat jauh. Killingham terkejut karena efeknya masih terasa sampai lokasi mereka. Im-sama menyadari Loki sengaja menahan kekuatannya. Jika serius, serangan itu pasti menghancurkan wilayah luas. Im-sama Basar ingin Loki menggunakan kekuatan penuh agar bisa menganalisis kemampuannya. Namun Loki tampaknya sengaja menyembunyikan potensi aslinya agar kelemahannya tidak terbaca. Kemenangan Luffy dan Loki membuat para raksasa Elbaf bersorak penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, Im-sama melepaskan Houshoku Haki dalam skala luar biasa besar. Tekanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, hingga banyak raksasa langsung tumbang tanpa benturan fisik. Luffy dan Loki pun merasakan aura itu dari kejauhan. Loki menyadari Im-sama mulai serius. Haki tersebut bukan sekedar kemarahan, melainkan demonstrasi dominasi untuk menghancurkan semangat pasukan Elbaf. Di tempat lain, pertempuran di Merijio Ice kembali disorot. Dragon sebelumnya melancarkan teknik Awakening dahsyat kepada War Curie dan Jupiter, memperlambat regenerasi mereka berkat Houshoku Haki yang menyertai serangan badai tersebut. Dragon berniat menghancurkan inti kekuatan sihir Gorosei di Kastil Kemea. Namun, sebuah penghalang tak terlihat menghalanginya. Ia menyimpulkan bahwa kelima Gorosei harus dilumpuhkan secara bersamaan agar pelindung itu hilang. Target berikutnya adalah Nusjuro yang sedang bertarung dalam mode pedang murni melawan pemimpin Lunaria dan Komandan Revolusi. Meski unggul teknik, Nusjuro akhirnya terdesak saat Dragon bergabung dalam pertarungan. Terpaksa Nusjuro mengakses 10% energi sihir dari ruang rahasia Merijio East, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Di lokasi lain, Gorosei lain juga mulai mengakses energi sihir mereka, membuat intensitas perang semakin meningkat. Sementara itu, di pelabuhan lain, Cavendish bertarung melawan cyborg ciptaan Germa milik Vinsmoke Judge. Untuk mengakhiri pertarungan cepat, ia memasuki mode setengah Hakuba, mengakses 50% kekuatan tanpa kehilangan kesadaran. Kecepatannya meningkat drastis hingga akhirnya cyborg tersebut berhasil dikalahkan. Cavendish membiarkan musuh pergi sambil mengirim pesan ancaman kepada Judge agar tidak mencari masalah lagi. Di sisi lain, Fujitora menghadapi situasi sulit ketika Kaisar Bayangan menyandara sebuah negeri kecil sebagai ancaman. Namun situasi berubah drastis saat armada pengepung tiba-tiba diserang oleh Admiral Ryokuguyu yang datang sendirian. Ternyata Akainu telah lebih dulu mengirimnya setelah Intel Angkatan Laut mendeteksi rencana penyandaraan tersebut. Dengan kedatangan Ryokuguyu, ancaman terhadap Fujitora pun langsung runtuh karena negeri itu telah berhasil diselamatkan. Sementara itu, situasi berbalik di area pertempuran besar di Pulau Hachinosu semakin memanas. Di pusat medan perang, dua duel berskala monster terjadi ketika Mihawk dan Beckman menghadapi aliansi Kurohige yang terdiri dari Kurohige sendiri, Kuzan, Barbel, serta Silver Medalist. Serangan demi serangan terus bertabrakan tanpa henti, memancarkan gelombang haki yang begitu pekat hingga udara terasa berat. Setiap sudut area dipenuhi efek kehancuran. Tebasan pedang beradu dengan kekuatan gempa, es bertabrakan dengan kegelapan, sementara tembakan dan teknik bela diri tingkat tinggi menghantam satu sama lain. Intensitas pertarungan memaksa semua petarung menggunakan kemampuan terbaik mereka, membuat tubuh mulai dipenuhi luka dan stamina perlahan terkuras. Mihawk dan Beckman kemudian melancarkan serangan kombinasi yang luar biasa kuat. Mereka memang pernah melakukan teknik gabungan sebelumnya, tetapi kali ini kekuatannya meningkat drastis. Sinkronisasi keduanya terlihat jauh lebih matang, menunjukkan bahwa serangan tersebut telah disempurnakan untuk menghadapi lawan kelas Yonko. Tidak tinggal diam, pihak Kurohige membalas dengan serangan gabungan mereka sendiri. Kurohige memusatkan kekuatan gempa dan kegelapan secara bersamaan, menciptakan tekanan destruktif yang mengoyak udara. Kuzan membentuk puluhan pedang es raksasa. Barbel melepaskan teknik tertinggi karate manusia ikan, sementara Silver Medalist memperkuat serangan menggunakan Houshoku dan Busoshoku Haki. Kedua kubu benar-benar bertarung serius tanpa menahan diri. Mereka memahami bahwa sedikit saja lengah, pertarungan bisa langsung berakhir fatal. Menghadapi sosok selevel Mihawk dan Beckman jelas tidak memberi ruang untuk kesalahan. Benturan dua serangan gabungan itu akhirnya terjadi di langit Hachinosu. Ledakan energi yang dihasilkan begitu besar hingga langit seolah terbelah. Sementara seluruh pulau bergetar hebat. Semua orang di pulau tersebut langsung menyadari bahwa pertarungan ini telah mencapai level yang mengerikan. Debu dan reruntuhan memenuhi area kota setelah ledakan dahsyat itu. Namun kekacauan tersebut tidak menghalangi penglihatan tajam Mihawk. Dengan ketenangan khasnya, pendekar pedang terkuat dunia itu menemukan celah kecil di tengah kekacauan. Dalam sekejap, Mihawk melancarkan tebasan jarak jauh yang langsung mengarah ke Silver Medalist. Meski lawannya sempat merasakan bahaya melalui Ken Bunshoku Haki, reaksinya sudah terlambat. Ia hanya mampu bertahan seadanya sebelum akhirnya tunggang. Akibat serangan presisi Mihawk, kini di kubu Kurohige tersisa 3 petarung utama, Kurohige, Kuzan, dan Barbel. Situasi di pusat kota berubah drastis setelah salah satu kekuatan mereka berhasil disingkirkan. Di area lain, Shiryu sedang bertarung melawan seorang pendekar pedang dari aliansi bajak laut rambut merah. Lawannya cukup tangguh dan mampu memberi perlawanan sengit. Namun pada akhirnya, Shiryu memenangkan duel tersebut melalui tebasan super cepat yang bahkan tidak dapat dideteksi. Serangan tak terlihat itu langsung menjatuhkan lawannya dalam satu momen singkat.
singkat. Setelah memastikan kemenangan, Shiryu segera bergerak menuju pelabuhan, lokasi kapal Red Force berada. Di sana Lucky Row tengah menghadapi gelombang pasukan Kurohige dalam jumlah besar. Situasi semakin sulit karena Vasco Shot ikut campur. Alih-alih bertarung langsung, Vasco menggunakan taktik licik dengan membiarkan anak buah menyerang lebih dulu sambil sesekali menembakkan semburan api dari jarak jauh. Strategi itu membuat Lucky Row harus membagi fokusnya. Ia tidak boleh lengah sedikit pun karena ancaman datang dari berbagai arah sekaligus. Pertempuran menjadi semakin kacau, hingga tiba-tiba ia merasakan bahaya mendekat dan langsung menghindar secara refleks. Ternyata, Shiryu telah tiba dalam mode tak terlihat dan mencoba menyerangnya secara diam-diam. Kehadiran Shiryu langsung mengubah keseimbangan pertempuran di pelabuhan. Rockstar yang berada di sana terkejut melihat kemunculan Shiryu. Ia mulai cemas karena hanya dirinya dan Lucky Row yang menjadi kru inti di area tersebut. Sementara musuh memiliki jumlah besar serta dua komandan kuat sekaligus. Situasi membuat Lucky Row harus menjadi penopang utama pertahanan sambil menghadapi Shiryu, Vasco Shot, dan pasukan lainnya secara bersamaan. Sementara itu, di dalam bangunan tengkorak raksasa Hachinosu, Hong berhasil menyusup untuk menghentikan Avalo Pizarro yang sedang mengendalikan pulau. Meski menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan, ia akhirnya mencapai ruangan utama tempat Pizarro berada. Pizarro mengeluh bahwa kru bajak laut rambut merah terlalu merepotkan. Hong membalas dengan tegas bahwa mereka tidak akan membiarkan pulau ini terus dikendalikan sesuka hati. Di luar bangunan, Smoker bertarung melawan banyak pasukan Kurohige. Walau kalah jumlah, ia mampu mengendalikan situasi dengan kekuatan asapnya dan tetap berdiri kokoh. Di lokasi berbeda, Kobe bersama Prince Gru dan Momo Usagi menghadapi raksasa Sanjuan Wolf. Kedatangan Momo Usagi membuat keadaan membaik karena pengalaman dan kecerdasannya sebagai admiral. Meski begitu, ukuran tubuh dan ketahanan Sanjuan Wolf tetap menjadi masalah besar. Momo pun mulai menyusun strategi khusus karena mereka sadar kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menjatuhkan raksasa tersebut. Sorotan kemudian kembali ke Elbaf. Luffy, Loki, dan Ragnar berhasil menghancurkan seluruh monster mimpi buruk serta makhluk panah ciptaan Im Sama dan Killing Ham. Para monster langsung dilenyapkan tanpa sisa. Namun untuk para raksasa iblis, Luffy memilih menjatuhkan mereka dengan hati-hati ke hutan rimbun. Ia tahu para raksasa itu sebenarnya prajurit Elbaf yang hanya dikendalikan kekuatan Im Sama. Aksi tersebut membuat pasukan Elbaf bersorak penuh karapan. Tetapi suasana berubah drastis ketika Im Sama memancarkan Haushoku Haki luar biasa kuat melalui tubuh Gonko. Tekanan itu langsung menjatuhkan banyak prajurit yang tidak mampu menahannya. Sisanya hanya bisa berdiri gemetar merasakan dominasi mengerikan dari kekuatan tersebut. Im Sama sengaja melakukan itu untuk menghancurkan mental pasukan Elbaf. Luffy mengakui Haki itu sangat kuat, namun ia pernah merasakan aura yang lebih besar sebelumnya. Haki milik Joy Boy di Egghead. Loki menjelaskan bahwa kekuatan Im Sama yang mereka rasakan hanyalah sekitar 10%. Jika digunakan sepenuhnya di tubuh aslinya, kemungkinan besar kekuatannya bisa menyamai legenda Joy Boy. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!